Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Kita akan belajar masih di tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang ke-1, membuat taman buatan. Yang kedua, menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Dan yang keempat, menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Baik anak-anak, masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Nah, gambarnya seperti ini ya, Ibu yakin pasti kalian masih ingat. Cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi tanaman indah seperti contoh berikut ini. Nah, di sini ada macam-macam gambarnya ya anak-anak. Anak-anak, sekarang mari kita membuat taman buatan. Nah, ini contohnya ya. Ayo membuat hiasan taman buatan. Alat dan bahan: tanaman dari karton yang telah dibuat, dus sepatu bekas, lem. Nah, sekarang langkah kegiatannya. Yang ke-1, letakkan dus sepatu dengan posisi miring. Yang kedua, tatalah tanaman-tanaman yang telah kamu buat di dalam dus sepatu. Bayangkan kamu sedang menata sebuah taman ya. Dan yang ketiga, berilah lem jika kamu sudah puas dengan hasil penataanmu. Nah, anak-anak, nanti kalian praktekkan di rumah bersama orang tua ya. Sekarang coba perhatikan. Bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Kemudian buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu ya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Nah anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Anak-anak, sekarang coba lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Nah, di sini ada gambar macam-macam makanan ya. Coba perhatikan manakah yang berasal dari tanaman. Nah, yang pertama ada susu ya. Susu bukan dari tanaman. Kemudian ada jagung. Apakah jagung dari tanaman? Ya, jagung berasal dari tanaman. Selanjutnya ada nasi. Nasi juga berasal dari tanaman. Ada tempe. Sama, tempe juga berasal dari tanaman. Kemudian ikan. Nah, ikan tentu saja bukan dari tanaman ya. Kemudian ada daging. Daging juga sama, bukan dari tanaman. Selanjutnya ada es krim. Es krim juga sama, bukan dari tanaman. Kemudian ada keju. Keju itu berasal dari susu ya, berarti bukan dari tanaman. Yang terakhir adalah buah-buahan. Buah-buahan termasuk dari tanaman. Sekarang coba tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Ini gambarnya ya, ada macam-macam tanaman. Ada jeruk, singkong, kangkung, tebu, sawi, kol, padi, dan kedelai. Coba tarik garis bagian tanaman yang bisa dimakan. Nah, seperti ini ya, jeruk. Jeruk bisa dimakan buahnya. Nanti coba kalian tarik garis yang lainnya ya. Perhatikan teks berikut, bacalah dengan nyaring. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya. Nah anak-anak, sekarang tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Yang ke-1 contohnya, Siti, kamu rajin sekali membantu ibu memasak. Yang kedua, wah pandai sekali kamu memotong sayuran Siti. Dan yang ketiga, sayur sup buatan ibu enak sekali.
Ibu memang hebat. Sekarang coba perhatikan ya, pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, cara penyelesaiannya dengan cara bersusun ke bawah. Seperti ini ya anak-anak contohnya. Atau kita juga bisa menggambarnya seperti ini. Tapi kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya kita tulis angka 23 di atas, kemudiannya di bawahnya 26 dan diberi garis, jangan lupa diberi tanda tambah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan satuannya, yaitu angka 3 dan 6. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Selanjutnya kita menjumlahkan yang puluhannya, yaitu angka 2 dan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi semuanya 49. Nah anak-anak, sekarang coba kalian selesaikan soal penjumlahan di bawah ini dengan cara bersusun ke bawah. Selanjutnya coba pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar. Caranya kalian menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Cermati gambar berikut dengan seksama. Ibu dan Dayu sedang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayur sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Baik anak-anak, sekarang perhatikan kembali bacaan tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Ya, jawabannya adalah Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Selanjutnya, bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Jawabannya, pot disusun berjajar di atas rak dan juga ada pot yang digantung. Anak-anak, sekarang coba perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut. Nah, ini Ibu buat contoh laporannya ya. Tanaman di sekitar rumahku sudah ditata dengan rapi. Aku dan Ibu menyusun pot di atas rak. Ayah membantu menggantung pot. Nah anak-anak, itu adalah contoh laporan hasil merawat tanaman ya. Baik anak-anak, sekarang cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman ya. Kemudian berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh ya. Perhatikan gambarnya. Kalimat pujiannya adalah, pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, itu contoh menulis pujian sesuai gambar ya. Tuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar seperti contoh yang tadi ya. Ingat, kalian harus memperhatikan gambarnya, kemudian tulis kalimat pujiannya, oke? Sekarang coba perhatikan, di sini ada Dayu dan Siti. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Nah, di sini ada bunga Siti dan Dayu ya. Coba perhatikan. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar.
Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Sekarang, berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Kita bisa menjumlahkan dengan cara bersusun pendek seperti ini ya. 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Anak-anak, kalian juga bisa mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah ya. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal-soal di bawah ini menggunakan cara bersusun ke bawah, oke? Baik anak-anak, alhamdulillah materi demi materi sudah Ibu sampaikan ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan. Sekarang coba kalian pelajari dan kerjakan tugas di buku tema 7 halaman 116 sampai halaman 137. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.